Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel High Story. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu. Pada episode Templar, kami akan membahas mata rantai antara Yerusalem, Perang Salib, dan Templar. Tujuan Perang Salib adalah memperebutkan Yerusalem dengan alasan agama. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan antara Yerusalem, Perang Salib, dan Templar, alangkah baiknya kita mengetahui dulu sejarah tentang Yerusalem. Karena Yerusalem merupakan salah satu kota akar sejarah peradaban modern, The City of God. Jauh sebelum tanah ini diberi nama Yerusalem, sejak ribuan tahun yang lalu, Yerusalem merupakan kota yang selalu diperebutkan antar kelompok. Siklus kota Yerusalem selalu berulang. Dihancurkan, dikepung, diserang, direbut, dan direbut kembali. Pada akhir zaman perunggu, Fir'aun dari Mesir kuno, dinasti ke-19, Ramses II, memimpin operasi militernya ke Syria di Kanaan untuk memperluas kekuasaannya. Dalam operasi militernya, beberapa kota di Kanaan dijarah dan ditaklukkan. Salah satu kotanya bernama Yerusalem. Menurut bukti yang ada, pada salah satu inskripsi yang terukir pada monumen Ramesseum di Thebes, sekarang bernama kota Luxor di Mesir, terdapat satu ukiran yang jika diartikan, kota yang dijarah oleh Raja Ramses II pada tahun ke-8, Salem. Salem adalah salah satu nama sebelum nama Yerusalem ada. Setelah ditaklukkan oleh Ramses II, Salem dijadikan ibu kota negara vasal Mesir. Negara vasal adalah negara yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain secara internasional. Jika negara vasal dalam bahaya dan diserang negara lain, maka negara pelindung akan membantu. Saat ini, istilah yang lebih umum adalah negara boneka, protektorat, atau negara asosiasi. Jika disimpulkan, penduduk negara vasal adalah penduduk asli, hanya saja tunduk pada yang berkuasa. Ketika Kanaan merupakan bagian dari Mesir, dalam waktu yang cukup lama, lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, lari menuju ke Syam, tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Al-Maidah ayat 21. Pada masa inilah diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab Taurat di Gunung Sinai kepada Nabi Musa yang disimpan dalam tabut suci atau tabut perjanjian atau Ark of the Covenant, yang salah satunya berisi 10 perintah Tuhan atau 10 firman Allah. Nabi Musa wafat dengan tidak menginjakkan kakinya di tanah yang dijanjikan. Peran Nabi Musa sebagai pemimpin Bani Israel digantikan oleh salah satu orang kepercayaannya, Yosua, atau dalam Al-Quran disebut Yusha bin Nun, salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Nabi Musa untuk mengintai Kanaan. Tertulis juga di dalam Alkitab tentang invasi Yosua. Bani Israel yang dipimpin oleh Yusha berhasil menghancurkan dan menaklukkan beberapa kota di Kanaan, di antaranya Yeriko dan Ai, serta membuat Gibeon menyerah. Adonizedek, Raja Yebus, memimpin konfederasi 5 raja, bertekad untuk menghentikan invasi Yosua di Kanaan, dan pertempuran terjadi.
Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar, sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Dalam pertempuran yang terjadi di hari Jumat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat matahari dan bulan berhenti atas permintaan Yusha bin Nun, karena esok hari Sabat merupakan hari ibadahnya orang-orang yang beriman. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 Ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Pasukan konfederasi pun dikalahkan. Raja-rajanya yang melarikan diri ditangkap dan dibunuh. Mayat mereka digantung di tiang, lalu dilemparkan ke gua, tempat mereka sebelumnya bersembunyi. Dengan berakhirnya invasi Yosua di wilayah bagian selatan dan bagian tengah Kanaan, ia mengalihkan perhatiannya ke bagian utara sebelah barat Yordania. Tapi sekali lagi, suku Yebus kembali mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Kali ini di bawah kepemimpinan Yabin, Raja Hazor. Tapi Yusa dan pasukannya kembali mengalahkan mereka. Sebelum Yusa wafat, ia telah menetapkan pembagian tanah yang dijanjikan kepada para Bani Israel. Kota Yebus atau Yerusalem ditetapkan menjadi tanahnya suku Benyamin dari Israel. Kota Yebus adalah sebutan Yerusalem kala itu setelah Salem selama ratusan tahun, karena suku Yebuslah yang mendiami kota tersebut di bawah kekuasaan Mesir. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Meneftoah. Selanjutnya, batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan lebak Ben Hinnom di sebelah utara lembah orang Refaim, kemudian turun ke lebak Hinnom sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke En-Rogel. Namun, suku Benyamin tidak mengusir mereka. Sebaliknya, mereka hidup berdampingan dan mengizinkan anak-anaknya menikah dengan orang dari suku Yebus. Bahkan, mulai menyembah tuhan-tuhan palsu mereka. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman untuk membinasakan mereka. Demikianlah, orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan mereka memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera,